warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksim Fatmadiansyah, NIM 180311040. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait anggaran bahan baku. Ada beberapa poin dari anggaran bahan baku. Poin yang pertama, secara umum anggaran bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Terus yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Pertama, bahan baku hanya menyangkut kualitas bahan baku. Kedua, bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Ketiga, bahan baku dibuat untuk satu periode paket tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Keempat, bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Yang ketiga, tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan produk costing yang memperkirakan komponen harga pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengemasan bahan baku. Terus poin yang keempat, anggaran bahan baku terdiri dari anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. 4. Anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi sebagai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan dan sebagai dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan baku mentah yang digunakan dalam satuan uang. Lanjut, anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan: pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Keempat, standar penggunaan bahan baku. Kelima, waktu penggunaan bahan baku. Standar penggunaan bahan baku adalah bilangan berapa satuan bahan baku mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. 2. Anggaran pembelian bahan baku, atau dapat disebut jumlah pembelian yang paling ekonomis. Dalam menghitung EOQ dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu yang pertama, biaya pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, semakin rendah frekuensi pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar. Untuk menghitung biaya di atas, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan cara EOQ akar 2RS per PI, atau EOQ sama dengan akar 2RS per C atau unit, di mana R sama dengan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu tertentu, sedangkan S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga per unit bahan baku, I sama dengan biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata, sedangkan C atau unit sama dengan biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Contoh anggaran pembelian bahan baku. PT Sumbalawang memproduksikan barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Februari bagian A 3.000, bagian B 400, bagian C 300, dan seterusnya. Selanjutnya, rencana
Rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007 adalah Januari 1000, bagian B 120, bagian C 110 dan seterusnya. Persediaan awal 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah bagian A 100, bagian B 150, bagian C 100. Susunlah anggaran pembelian bahan baku mentah untuk PT Sumber Lawang 2007. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku yaitu yang pertama anggaran unit kebutuhan bahan baku, biaya pengadaan, biaya-biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan, fluktuasi harga bahan baku, tersedianya bahan baku di pasar, modal kerja yang tersedia, dan kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku yang pada umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi produksi. Yaitu anggaran penggunaan bahan baku. Bahan baku yang dibeli oleh perusahaan terdiri dari yang pertama yaitu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu bahan baku yang tersimpan di gudang sebagai persediaan. Manfaat disusunnya anggaran ini adalah sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawas penggunaan bahan baku. Dengan demikian, dalam anggaran biaya bahan baku yang habis dipakai harus diperinci mengenai yang pertama jenis bahan baku yang digunakan, yang kedua jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi, yang ketiga harga per unit masing-masing jenis bahan baku, yang keempat nilai masing-masing bahan baku digunakan untuk proses produksi, yang kelima jenis produk yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir yaitu waktu penggunaan bahan baku. Anggaran penggunaan bahan baku tergantung pada anggaran pembelian bahan baku. Semakin tinggi pembelian akan menyebabkan biaya penggunaan bahan baku semakin besar. Kemudian selanjutnya yaitu nilai persediaan awal bahan baku. Nilai persediaan awal akan tergantung pada besarnya unit bahan baku yang tersedia dan harga bahan baku persatuan. Saya Satriani, NIM 180311069. Adapun materi selanjutnya yaitu nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir akan bergantung pada estimasi atau perkiraan pada akhir periode dan metode penilaian persediaan yang digunakan. Adapun alternatif metode penilaian persediaan yang bisa digunakan adalah pertama metode FIFO. Metode FIFO yaitu di mana bahan baku yang pertama masuk atau pertama dibeli langsung digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, persediaan pada akhir periode dinilai dengan harga pada pembelian terakhir. Kedua yaitu metode LIFO, yaitu di mana bahan baku yang terakhir masuk pertama digunakan sehingga persediaan pada akhir periode dinilai dengan harga pada pembelian pertama. Metode average. Dalam metode average, persediaan pada periode dinilai dengan harga rata-rata. Dan bila diformulasikan, maka anggaran penggunaan bahan baku ditentukan seperti yang tampak pada gambar di atas. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang meliputi pertama jenis bahan baku yang digunakan, kedua jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, ketiga yaitu harga per unit masing-masing jenis bahan baku, keempat nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Kemudian adapun yang besarnya bahan baku yang harus tersedia atau untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor. Seperti pertama volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Kemudian kedua itu volume bahan baku minimal. Kemudian ketiga yaitu besarnya pembelian yang ekonomis. Keempat estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. Kemudian yang kelima, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku.
Kemudian yang keenam yaitu tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. Anggaran persediaan bahan baku. Kebijaksanaan tentang persediaan bahan baku dikelompokkan menjadi kebijaksanaan FIFO dan kebijaksanaan LIFO. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti 1. Volume produksi selama satu periode tertentu. 2. Volume bahan baku minimal atau persediaan besi safety stock. 3. Besarnya pembelian ekonomis. 4. Estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang. 5. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku bahan mentah. 6. Tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Kemudian persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kebiasaan stokis menyerahkan barang baku yang dipesan apakah tepat waktu atau tidak. 2. Jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. 3. Dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. 4. Perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Persediaan bahan baku. PT Sinerita memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Bulan Januari, bahan mentah A 3.200, bahan mentah B 2.400, bahan mentah C 4.300. Kemudian bulan Februari, bahan mentah A 3.100, bahan mentah B 3.500, bahan mentah C 4.500. Dan untuk bulan Maret, bahan mentah A 2.400, bahan mentah B 2.500, dan bahan mentah C 1.300. Untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama 2007 adalah dapat kita lihat dari tabel ini. Yang mana persediaan awal tahun 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah bahan A 1.300, B 1.500, dan bahan C 1.700. Harga persatuan bahan mentah adalah bahan A Rp1.450, bahan B Rp1.500, bahan C Rp1.200. Nah, dalam tabel ini adalah contoh anggaran persediaan bahan baku dari ilustrasi yang telah dibacakan, di mana untuk persediaan awal pada bulan Januari 1.300 dengan harga Rp1.450. Jumlahnya didapatkan melalui jumlah ini didapat dengan cara unit kemudian dikalikan dengan harga. Begitupun dengan bahan mentah B dan C. Persediaan awal Januari adalah persediaan awal tahun 2007. Persediaan awal Februari adalah persediaan akhir Januari. Persediaan awal Maret adalah persediaan akhir Februari, dan seterusnya. Persediaan akhir kuartal 2007 adalah persediaan akhir kuartal 4.